Oke, halo guys, jumpa lagi bersama DJR Motovlog. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat dan semoga hari ini rezekinya semakin lancar. Amin. Oke, di video kali ini saya kembali mau mereview untuk modifikasi NVA 2015. Kalau yang kemarin sudah saya upload modifikasi NVA 2015, itu adalah hasil modifikasi tahun 2020, dan untuk part 2 nya kali ini saya mau review secara full karena untuk partnya yang dimodifikasi sebelumnya sudah ada yang saya cabut, dan kemudian ada juga yang part-part baru yang saya tambahkan untuk modifikasi yang terbaru di 2022. Oke, simak terus video ini sampai selesai. We are reaching for the stars, but we're making this too hard, and I wonder where you are, mysterious. Oke guys, jika kita lihat bersama untuk modifikasi NVA 2015 ini, sebenarnya secara keseluruhan masih terlihat standar, tapi di sini yang agak berbeda yaitu untuk stiker dari motor ini sudah saya modifikasi. Untuk bannya juga sudah berubah dari modifikasi sebelumnya. Kemudian yang mencolok juga di belakang itu ada tambahan box. Jadi untuk konsep modifikasi dari Vixian ini sebenarnya masih tetap menggunakan yang minimalis. Kenapa saya bilang minimalis? Karena untuk part-part modifikasinya di sini tidak terlalu banyak yang saya pakai. Jadi saya hanya menggunakan part-part yang memang betul-betul penting dan perlu untuk dipakai. Jadi hanya itu yang saya pasang. Oke, kemudian kita akan bahas satu persatu untuk part-part dari modifikasi NVA di 2022 kali ini. Kita mulai dari ban depan. Untuk ukuran bannya sendiri sudah menggunakan ukuran 110/70. Kalau sebelumnya menggunakan ukuran 100/80, sekarang sudah bertambah lagi jadi 110. Kemudian di sini untuk cover mesinnya masih tetap dibungkus, sebenarnya warnanya merah, tapi saya stiker pakai warna hitam. Lanjut ke bagian ban belakang. Untuk ban belakang sendiri sebelumnya menggunakan ukuran 130 dan sekarang sudah ganti ke 140/70. Dua-duanya menggunakan merek IRC. Lanjut, di sini ada knalpot juga masih standar, dan untuk knalpotnya ini sudah 2 kali saya cat, hanya menggunakan samurai paint yang anti panas. Nah, untuk mesin ini masih standar, dan yang sudah pernah diganti yaitu kampas kopling. Kampas kopling yang pertama itu merek Federal, kemudian hanya dipakai beberapa minggu, saya ganti lagi menggunakan yang original punya Yamaha. Nah, untuk bagian depan stang masih menggunakan stang fat bar bersama dengan riser. Jadi ketika menggunakan stang yang model ini, otomatis untuk jalur selang rem dan lampu, terus untuk tali gasnya otomatis akan berubah. Jadi untuk jalurnya ada di sebelah sini.
Untuk stangnya sendiri ini model flat bar, tapi ini yang tipe low. Jadi kalau tipe low itu pegangannya agak rata atau agak rendah, sedangkan kalau untuk yang tipe high itu bagian lengannya ini agak tinggi. Jadi itu perbedaan antara stang yang tipe high dan tipe low. Oke guys, kita lanjut lagi. Di bagian depan juga ada cover lampu. Ini sudah lama saya pakai. Dan untuk balon lampunya sendiri, saya menggunakan balon standar merek Osram. Dan untuk lampu yang di bawahnya itu menggunakan LED warna biru. Untuk visor depannya ini saya tutup pakai stiker karbon. Terus untuk dudukan platnya juga masih sama dengan modifikasi sebelumnya, karena memang kualitasnya oke, jadi masih bertahan. Terus untuk cover radiatornya juga masih terpasang, masih sama dengan modifikasi yang sebelumnya. Oke, kita lanjut dulu di bagian stiker. Jadi untuk Vixion yang tipe ini kalau tidak salah yang seal red. Jadi untuk tipe ini sebenarnya ada warna putih di bagian sini, terus di sini juga di bagian samping ini, tapi itu saya ganti, saya tutup pakai warna hitam agar supaya kelihatannya lebih elegan antara warna hitam dan warna merah. Oke, kita naik ke atas. Nah, di bagian kokpitnya ini untuk speedometernya saya stiker pakai ribbon. Terus untuk lampu tambahan juga, lampu LED masih terpasang. Dan ini untuk bracketnya saya pakai bracket handguard, dan ini juga saklarnya. Oke, untuk bracketnya ini ada video tutorialnya juga, sudah saya upload di video-video sebelumnya. Kemudian untuk spionnya masih menggunakan spion standar. Nah, untuk handguardnya kalau yang sebelumnya saya pakai yang model panjang. Nah, kali ini sudah saya ganti pakai yang model seperti ini. Hand gripnya juga sudah saya ganti, kemudian handle atau tuas rem dan kopling sudah saya ganti. Oke, lanjut di bagian penutup tangki. Ini juga saya stiker. Nah, di sini juga ada tank padnya. Ini saya bikin sendiri, saya edit di Photoshop, sesuaikan dengan ukuran aslinya, dan akhirnya jadi seperti ini. Oke, itu untuk tank padnya. Ini juga untuk cover joknya hitam polos. Kemudian kita lanjut ke bagian belakang. Untuk spakbor belakang, teman-teman bisa lihat modifikasinya sudah seperti ini. Jadi setelah mengganti ban ukuran besar, ternyata cipratan airnya itu juga akan lebih besar, karena spakbor NVA ini agak pendek dari Vixion sebelumnya. Makanya untuk alternatif cara mengatasi itu, saya pakai model yang seperti ini. Saya potong spakbor yang bagian atas dan saya amankan dengan mudguard yang tipe power shark. Oke, untuk spakbornya itu yang saya potong adalah spakbor KW, dan yang originalnya saya simpan. Itu spakbor KW harganya 60.000.
Nah, teman-teman bisa lihat untuk cara pemotongannya, maksud saya hasil dari pemotongan spakbor ini seperti ini. Oke, disisakan untuk dudukan plat nomor dan juga tidak merusak bagian lampu sennya. Oke, di sini juga masih terpasang cover lampu rem. Untuk boxnya ini SH42, saya baru beli tahun lalu, harganya 800.000. Untuk bracketnya sendiri harganya 200.000. Jadi ini saya beli terpisah, dan untuk boxnya ini sangat bermanfaat sekali, apalagi kalau kita yang punya aktivitas harian. Untuk barang-barang yang mau kita bawa itu sudah lebih aman karena bisa ditaruh di dalam box. Oke, kemudian kita lanjut untuk shock depan, maksud saya untuk shock belakang masih standar. Dengan ayun belakang juga standar. Nah, di sini untuk gear setnya masih tetap menggunakan yang triple S. Untuk ukuran gear belakang 45, rantainya 428, dan gear depannya itu ukurannya 15. Oke. Kemudian Vixion ini menggunakan 3 buah klakson keong merek Denso. Yang satunya ada di sini, yang satunya lagi ada di sebelah sini. Oke, dan yang keong ketiga ada di bawah tangki. Oke, jadi tiga-tiganya saya sambung ke relay dan seterusnya. Oke, agar supaya katanya bisa menghemat pemakaian aki. Nah, untuk di sebelah sini ini sudah menggunakan labrang koplingnya dari motor Honda GL. Kemudian untuk tensionernya juga sudah pernah ganti. Ini sudah tensioner yang kedua, dan ini adalah tensioner yang punya Yamaha Mio. Nah, untuk connectingnya saya sudah kembalikan ke standar. Oke guys, mungkin itu saja dulu untuk review modifikasi Vixion di part 2-nya kali ini. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan saya punya tips buat teman-teman, ada 3 tips. Jadi cara saya merawat motor ini, yang pertama, seminggu sekali saya mencuci motor ini. Kemudian yang kedua, apabila motor ini terkena hujan dalam perjalanan atau dari jalan-jalan, itu saya dinginkan motor, terus saya bilas dengan air. Karena air hujan itu memiliki zat asam yang bisa saja merusak cat motor. Yang ketiga, saya jarang sekali memarkir motor di tempat yang panas atau terkena sinar matahari langsung. Jadi hindari memarkir motor di tempat panas, karena itu juga bisa berpengaruh di cat dan bahan-bahan plastik yang ada di bodi motor. Itu saja tips dari saya, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua. Mohon maaf jika ada salah kata, dan kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih.